違うんだ。Punten, Mamang. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Yo konnichiwa, kita akan membahas lagi lanjutan dari video kemarin. Tapi buat yang baru gabung di channel ini, gua saranin agar kalian cek video sebelumnya di channel ini, agar kalian nggak bingung sama jalan ceritanya. Dan oke langsung saja, kita gas langsung ke pembahasannya. Nah jadi di sini, sementara Altria menyusul Helen, Raden Kang Mas Seiichi Adipurwojoyo Maningkusumat Dirgantorono Kontoliputoro ini kembali ke penginapan, sesuai dengan permintaan Altria. Sementara itu, di sisi Olga yang merasa sedikit canggung saat hendak memasuki penginapan, jadi Olga menarik lengan dari jubah Seiichi. Karena Saria juga ngelihat ekspresi Olga, jadi Saria juga ikut menggandeng tangan Olga, lalu saat mereka masuk, mereka disambut oleh pelayan dan tuan pemilik penginapan. Cerita berakhir. Lanjut di chapter 148. Setelah Seiichi pesan kamar lain, untuk ditinggali Zola, Lutia dan yang lainnya, Altria dan Helen sudah kembali, dan serangkaian percakapan pun terjadi. Helen dengan ekspresi serius, apakah guru akan bisa membuatku menjadi lebih kuat lagi? Lalu Seiichi ngejawab, ada kemungkinan tentang itu, aku telah mendengar Gasur berkata, bahwa belakangan ini ada penjara bawah tanah yang muncul di dekat kerajaan. Altria bertanya, Seiichi, apa yang kau maksud itu sebuah dungeon? Seiichi menjawab, itu benar, tapi kejadian ini terlihat nggak biasa, aku mendengar banyak juga dungeon yang muncul di berbagai daerah kerajaan lain. Lalu Lutia berkata, mungkin kultus dari agama Dewa Iblis menjadi penyebab utama kejadian ini. Helen bertanya kepada Seiichi, jadi apa artinya ini, apakah maksudnya Sensei akan membawaku ke sana? Seiichi menjawab, ya aku akan membawamu ke sana, tenang saja informasi level monster di sana yang kudapat hanya sekitar 500. Dan Olga berkata, dulu aku menganggap itu adalah level tergila, tapi setelah aku memasuki dungeon yang menahan Zola One-chan, rasanya sekarang itu terdengar seperti dungeon biasa. Helen yang mendengar level mereka, mendekati Seiichi dan bertanya, seberapa besarkah kemungkinan Sensei akan membuatku bertambah kuat? Seiichi ngejawab, mungkin untuk saat ini, aku akan membuatmu menjadi seorang Transcendent terlebih dahulu. Helen sedikit terkejut, mendengar kalau dirinya akan dijadikan seorang Transcendent. Karena pada dasarnya, level yang berada di tingkat Transcendent ini, bukanlah level rendah, setidaknya mereka membutuhkan level lebih dari 500 untuk menjadi seorang Transcendent. Jadi wajar saja kalau di sini Helen terkejut, tapi si Seiichi Ahoechi Koreng ketuplak ini malah ngomong dengan santainya, mau jadiin Helen sebagai Transcendent. Helen berkata, bukankah level 500 adalah lawan yang berbahaya, setidaknya hal ini bukankah malah menempatkan kita ke dalam kematian? Seiichi ngejawab, jika kau ingin bertambah kuat, kamu harus bisa ngelawan rasa takutmu, bukankah itu hal bagus, semakin kuat lawan yang kamu kalahkan, kamu juga akan bertambah kuat. Dan dengan pipi merah tersipu malu, Helen mengatakan akan mencobanya, setidaknya jika aku bisa cepat menjadi lebih kuat, itu memang sebuah hal yang bagus. Setelah semua pembahasan mereka, dan keputusan yang sudah diambil Helen, sebelum berangkat ke dungeon besok, Seiichi nyuruh mereka untuk istirahat segera malam ini. Dan mereka pun kembali ke kamar mereka, tapi ngomong-ngomong, di sini ditulis kalau kamar Seiichi diisi 3 orang, Seiichi, Altria, dan Saria. Meski di novel ditulis nggak terjadi hal khusus lain, tapi gua bisa nebak kalian berpikiran hentai mesum bala kaciprut begituan dan ngapain aja. Scene berpindah ke tempat dungeon tujuan Seiichi, di sana ditampilkan satu sosok bermata biru berambut abu-abu. Mengatakan kalau dirinya yang akan menghancurkan Tarveil, dia juga merasakan beberapa keberadaan yang mengganggu, karena itu dia akan menjelajah dungeon, untuk mencari senjata baru. Setelah itu datang satu sosok lagi, dia adalah Yutis, mengatakan informasi, agar secepatnya mengumpulkan kekuatan untuk kebangkitan Dewa Iblis. Yutis juga menyampaikan info untuk lebih berhati-hati, mengingat 3 utusan sebelumnya dapat dikalahkan.
Scene berpindah ke chapter 149. Di sini Rurune ingin ikut Seiichi ke dungeon, tapi Olga dan Zola nangkep Rurune. Dengan sedikit makanan Olga narik Rurune untuk ikut menemani Lutia, yang akan pergi ke camp Lucius dan tentara iblis. Singkat cerita mereka telah sampai di pintu masuk dungeon, dan hanya ada Seiichi, Altria, dan Saria yang menemani Helen untuk meningkatkan levelnya. Dan saat melangkahkan kaki memasuki dungeon, Seiichi, Altria, dan juga Saria, melihat Helen dengan ekspresi wajah yang tegang. Hal ini ngebuat Seiichi ingat, selama ini dia belum pernah merasakan ketegangan seperti Helen, bahkan saat dia pertama masuk gua Xenos dulu, dan gua mikir ya itu sih karena lunya yang kagak normal. Lalu Saria tiba-tiba memanggil Seiichi, dan menyuruhnya untuk berdiri di satu tempat, dan tiba-tiba Saria, Altria dan Helen memiliki mata yang bersinar. Ini karena di tempat Seiichi berdiri, tiba-tiba kumpulan senjata jebakan pedang dan tombak menuju Seiichi, dan ya seperti sebelumnya Seiichi menghindari dengan postur seperti atlet. Serangan tombaknya masih belum berhenti. Seiichi terus menghindari jebakan akibat ulah para gadis. Setelah itu misi menaikkan level Helen dimulai. Helen akan berhadapan dengan monster 1 lawan 1 untuk menaikkan levelnya, jika ada monster lain, Seiichi dan yang lainnya akan menghalanginya. Helen pun berhadapan dengan monster armor mantis level 201, Helen membanting dan melempar armor mantis, lalu membelahnya menjadi 2 dengan pedangnya. Monster pun menjadi partikel cahaya dan menghilang, dengan ini aku sudah naik level lagi. Tapi Helen langsung memandang dingin ke arah Seiichi, karena ngelihat Seiichi nangkep kaki belalang raksasa dan ngebuangnya jauh-jauh dari tempat itu. Bisakah dirimu tak menunjukkan hal aneh seperti itu? Oi, bagian mananya yang aneh? Dengan kata-kata singkat Helen, hati Seiichi kembali terasa hancur lagi, seperti chat kalian yang gak dibalas, pamitnya mau tidur padahal lagi chattingan sama mantan, anjay korban virtual, hayur slemek. Di sini Altria menghentikan semua kegilaan Seiichi, dan membungkuk seperti menemukan jejak, dan Altria mengatakan, "Bisakah kalian berhenti sebentar, lihatlah kemari, aku menemukan jejak kaki, tapi ini tampak seperti jejak kaki manusia daripada monster." Seiichi masih terlihat bingung, bagaimana Saria dan yang lain mengetahui ada jejak kaki, sedangkan Seiichi nggak bisa ngelihat apapun. Akhirnya Seiichi merasa bahagia untuk pertama kalinya, karena ternyata masih ada suatu hal yang nggak bisa dilakuinnya, dan beranggapan kembali dirinya masih normal. Pikir gua sementara ini, kita biarin saja dulu Seiichi ngerasa bahagia. Dan lanjut Seiichi ngira itu hanya terlihat seperti batu, lalu Altria menyuruhnya mendekat, dan memeriksanya. Lalu Seiichi mendekat, dan bambum dak seruput Ichikichi Kahem Duar, jebakan lagi muncul di tempat Seiichi. Setelah Seiichi berhasil menghindari jebakan, Seiichi bertanya kepada Altria, "Kenapa kamu terlihat sangat peduli dengan jejak kaki itu? Mungkin ini dari teman serikat, bukankah Gasur juga pernah datang ke dungeon ini?" Altria ngejawab, "Sepertinya ini bukan dari serikat, bahkan jebakan itu dibuat oleh pemilik jejak kaki ini, terlebih lagi jejak ini masih baru. Tapi dungeon seperti ini akan membuat mereka datang, seharusnya ini jadi surga bagi para petualang, atau sebenarnya tidak, tunggu dulu. Nah kau sudah mulai ingat ya, Gasur bilang kemunculan dungeon dan monster di dalamnya berbeda, jadi nggak mungkin mereka akan datang ke dungeon ini lagi. Kamu benar Al, lalu siapa yang ada di depan kita ini, apakah kita bisa menganggapnya kawan, atau malah sebaliknya?" Altria membuka mata lebar mendengar gagasan Seiichi, tapi ya sudahlah, Altria kembali ke Helen, berkata kita akan melanjutkan mencari sebuah item. Helen terkejut, karena sebelumnya dia sama sekali nggak kepikiran untuk mencari ekipmen juga, karena Helen hanya berfokus meningkatkan kekuatan. Lalu Altria berkata, "Item tanpa kekuatan akan tidak berguna, makanya kita akan mencari item yang cocok untukmu, sambil meningkatkan level dan kekuatanmu." Lalu Helen bergegas mengejar Altria, sambil teriak memanggilnya. Dan di sisi Seiichi terlihat sedih dan berkata, "Bukankah awalnya aku adalah gurunya?" Lalu hanya Saria yang datang menghampiri Seiichi, dan memberinya kata semangat. Tertanda novel, dalam kurung, Seiichi yang malang. Scene berpindah di sisi Destra yang menemukan kotak peti harta karun, meski tahu di semua tempat telah dipasang jebakan, Destra masih tetap mendekati peti dengan santainya. Dan ketika Destra membukanya, yang muncul pertama adalah sebuah asap hitam, asap ini membuat Destra batuk dan jengkel. Lalu Destra berniat menghapus seluruh dungeon,
kemudian Danjen pun mulai bergetar, tapi semua terhenti saat Destra menatap ke dalam peti. Destra melihat sebuah pedang legendaris lalu mengambilnya, dan mengatakan, apa yang dilakukannya berada di tempat seperti ini. Pedang ini disebut pedang sungai darah, Ketsuga Tsurugi. Efek khusus luka yang timbul terhadap lawan gak bisa ditutup dan akan melebar sesuai keinginan penggunanya. Destra kemudian mendengar ada sesuatu yang jatuh di belakangnya, ternyata ada monster laba-laba level 800 yang mati, ini karena semua kehidupan akan mati saat mendekat dengan Destra. Lalu Destra berjalan di sebuah lorong gua dan berhenti seketika, Destra menyadari ada kehadiran manusia lain, tapi karena Destra ingin melihat wajah penyesalan mereka. Destra nggak mau langsung membunuh mereka, dan memilih untuk sedikit menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Shin berpindah ke arah Seichi yang berjalan menyusuri lorong dungeon, perjalanan mereka tiba-tiba terhenti, saat mereka menatap seekor laba-laba raksasa yang tergeletak. Perlahan Altria mendekati monster itu, tapi berdasarkan pemeriksaan dari Altria, dia mendapati bahwa monster ini sudah mati. Seichi dan yang lainnya terkejut mendengar ucapan Altria, karena seharusnya monster yang sudah mati, akan menjadi partikel cahaya dan menghilang. Tapi ini justru sebaliknya, monster itu mati tanpa menjadi partikel cahaya, dan tubuhnya hitam pekat, seperti sudah membusuk. Bahkan Saria juga mengatakan, sebelumnya di hutan memang aku pernah melihat kematian seperti ini, tapi itu karena faktor usia mereka yang sudah tua, berbeda dengan keadaan monster ini. Setelah itu Altria mengingatkan agar lebih hati-hati, karena pemilik jejak kaki tadi, terasa seperti baru melewati lorong itu. Nah jadi Seichi dan yang lainnya melanjutkan menelusuri lorong, tapi sejauh mata memandang, saat mereka menelusuri lorong dungeon lebih jauh lagi, mereka ngelihat hal yang mengerikan. Apa-apaan semua ini? Ini benar-benar mengerikan. Bagaimana mungkin bisa ini terjadi? Lebih tepatnya siapa yang melakukan semua ini? Seichi. Ya aku mengerti Al. Lalu Seichi menyuruh semua meningkatkan kewaspadaannya, karena ada kemungkinan, pemilik jejak kaki Otu ada di depan mereka, dan yang mereka lihat di lorong itu adalah, tumpukan mayat monster di sepanjang jalan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan berhenti tepat di depan pintu megah, karena sejauh ini mereka nggak nemuin monster yang bisa ningkatin level Helen, jadi Seichi membawanya ke ruang bos. Dan di sini Altria bertanya, ngomong-ngomong berapa level Helen saat ini? Lalu Helen memeriksa statusnya, dan mengatakan kalau levelnya 488. Lalu Seichi meminta maaf kepada Helen, mengingat niat Helen masuk dungeon adalah untuk menjadi Transcendent, tapi sampai sejauh ini Helen masih belum menjadi Transcendent. Seichi ngerasa bersalah. Kemudian Helen mengatakan kalau itu tidak benar, sebelum memasuki dungeon levelku adalah 203 dan dengan waktu singkat ini, guru sudah membuatku memiliki level 488. Di tengah pembicaraan Seichi dan Helen, Altria merasa cemas dan khawatir, ini tentang pemilik jejak kaki itu. Altria mengatakan, karena ini ruangan bos, hanya akan ada satu orang yang bisa berpartisipasi di dalamnya. Biar gua jelasin, nah jadi jika ada yang sudah masuk ruang bos, pintu nggak akan kebuka untuk yang kedua kali, dengan catatan orang yang masuk pertama berhasil membunuh bos, atau dibunuh oleh bos, sebelum hal itu selesai pintu nggak akan terbuka. Dan Altria mengkhawatirkan kalau pemilik jejak kaki itu yang sedang ada di dalam, karena pintunya belum kebuka, mereka menyimpulkan pemilik jejak itu sudah mati. Dan gak lama kemudian, pintu itu tiba-tiba terbuka, dan hal pertama yang mereka lihat, sama seperti dungeon tempat Zola, sebuah alam liar yang dengan rumput dan langit yang cerah. Tapi tiba-tiba Altria berteriak memanggil Seichi, dan Seichi mengalahkan pandangannya. Lalu semua membuka mata lebar-lebar, seolah nggak percaya dengan apa yang mereka lihat. Yang terlihat di kejauhan adalah sekumpulan monster berukuran raksasa, yang sudah tergeletak dengan posisi terbalik, dan di tengah-tengahnya adalah sesosok pria. Lalu Altria berteriak dan mengatakan, apakah ini perbuatanmu? Pria itu terus tersenyum, dan mengatakan kalau semua itu memang perbuatannya. Dan pria itu lalu membungkukkan dirinya, dan memperkenalkan, bahwa namanya adalah Destra, salah satu dari keberadaan yang disebut utusan Dewa Iblis. Dan merek melompat menjauh dari Destra, mereka pun langsung memakai senjata masing-masing. Sedangkan di sisi Destra, dua malah tertawa dan berkata, mau sejauh manapun kalian pergi, bahkan meski bukan di dunia ini, kalian akan tetap terbunuh oleh kemampuanku. Lalu Destra merunduk dan megangin rumput, seketika rumput itu pun layu dan kering, dan mereka sangat terkejut ngeliat ini.
Di sini Seiichi mengeluarkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Altri dan yang lain langsung mengarahkan pandangannya kepada Seiichi, dan Seiichi mengatakan, jadi kemampuanmu ternyata membunuh rumput. Dan seperti inilah kira-kira ekspresi Altria. Karena merasa dihina Seiichi, Destra mengatakan kemampuannya dapat membunuh kehidupan sekitarnya. Dan karena Seiichi nganggap Destra ini berbahaya, Seiichi maju dan mukul perut Destra dengan menahan diri. Dalam pikiran Seiichi, seharusnya Destra sudah merasa kesakitan seperti Demiolos. Nah tapi nyatanya di sini Destra malah tertawa, dan megang pundak Seiichi, lalu mengatakan, pastinya kau ingat kemampuanku kan, dengan ini maka matilah. Saria, Altria dan Helen teriak manggil nama Seiichi, terutama Saria yang langsung terjatuh sambil netesin air mata. Dan di sisi Seiichi setelah mendengar kata-kata Destra, Seiichi berteriak, Seiichi mulai membayangkan akhir hidupnya dikirim ke dunia lain bertemu para gadis Bahenol ngehidupin orang tuanya dan sekarang berakhir sampai sini. Ketika Seiichi perlahan menutup matanya, tiba-tiba suara terdengar, skill sinkronisasi aktif, beradaptasi dengan kondisi kematian. Dan ketika Destra tertawa kencang, Seiichi berkata, Mas Destra aku masih hidup. Destra yang gak terima, nyoba buat megang pundak Seiichi dengan tangan-tangan satunya, dan berkata dengan ini kau akan mati. Destra kembali tertawa keras dan membuka kembali matanya, dan Seiichi malah nyapa Destra. Gak hanya Destra, bahkan Altria dan Saria juga terkejut, dan Deatra di sini bilang kalau semua itu mustahil. Kemampuan yang seharusnya bisa membunuh dewa, kenapa gak mempan sama Seiichi? Dan Seiichi di sini berkata, bukankah kamu pengikut Dewa Iblis? Tapi kenapa kamu berkata membunuh Dewa Iblis, bukankah itu terlalu sombong? Lalu Destra berkata, aku bukan utusan setia Dewa Iblis, kemampuanku ini bisa membunuh Dewa Iblis, tapi tidak akan seru jika aku membunuhnya, aku tak bisa melihat wajah putus asa menjelang kematiannya. Lalu Destra bergerak ke arah Al dan Saria, Seiichi berteriak dan para gadis memejamkan matanya, lalu terdengar suara, kalau sinkronisasi dengan keadaan sekitar diaktifkan. Menyesuaikan tubuh dan keberadaan Saria, Altria dan juga Helen mirip dengan Seiichi, lalu Destra membuka kembali matanya setelah tawanya, dan lagi-lagi nggak terjadi apa-apa. Dan tiba-tiba, saat Seiichi berpikir ingin ngelihat kemampuan Destra, sebuah suara terdengar, dan Seiichi ngelihat kabut hitam yang bocor dari tubuh Destra. Kabut hitam ini terus mencoba menyerang para gadis, lalu Seiichi mencoba menangkap semua kabut itu. Di sisi para gadis gak bisa lihat kabut hitamnya, Seiichi yang terlihat hanya melompat dan meraih sesuatu ke sana kemari, lalu setelah Seiichi selesai mengumpulkan kabut itu. Tiba-tiba kabut itu malah hancur di genggaman Seiichi, Seiichi yang masih bingung bahwa kabut itu bisa dihancurkan, nyoba buat ngambil lagi dalam genggamannya. Dan ketika Seiichi berpikir, kenapa hal seperti ini menjadi kematian dan lagi jika ada kematian, bukankah seharusnya ada kehidupan? Lalu tiba-tiba kabut itu menjadi putih, dan dengan skill unik Seiichi, dia mendengar kabut itu berkata, kini aku sudah memandikan seluruh tubuhku, dan sekarang tubuhku ini sudah suci. Dan seluruh asap kegelapan yang bersumber dari Destra pun menjadi putih, ketika Seiichi mengatakan bahwa rasanya itu sangat nyaman, Saria bilang kalau dia juga mau nyoba. Kemudian kabut-kabut itu pun berlarian menyelimuti para gadis, dan mereka juga mengatakan kenyamanan. Kabut Destra yang tadinya berkedok kematian, kini telah menjadi kehangatan energi kehidupan. Destra mendengar Seiichi yang bilang kabut kematiannya udah berubah, dan Destra nggak terima, lalu Destra kembali megang rumput, lalu mengatakan mengeringlah. Dan tiba-tiba, rumput itu bukannya mengering malah terlihat makin subur, menumbuhkan bunga dan lain sebagainya. Sekali lagi Destra merundung, meratapi kemampuannya yang hilang, dan Altria tiba-tiba jalan mendekati Destra, lalu memukulnya dengan sekuat tenaga. Dan kini Destra benar-benar pingsan, dan kemudian ceritanya berakhir. Nah jadi cukup sekian pembahasan untuk hari ini, kita akan lanjutin ceritanya di video gua berikutnya, jika ada kesalahan selama pembahasan mohon dimaafin. Dan jangan lupa untuk ninggalin like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua lebih semangat membuat konten yang lebih baik lagi. Jika kalian punya kata-kata, kritik, ataupun saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Saya Ragil Gaming, pamit nidurin diri, dan biarin Mamang Diablo, yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。